kita. Semua ada sukacita? Ya, kita akan bersyukur, memuji Tuhan, menyatakan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, dalam kehidupan adik-adik. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian. Kita katakan bersama Tuhan, aku bisa. Kita mau berdoa dulu. Kita sama-sama lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan kepada kami, untuk cuaca yang cerah, hari yang indah. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh lagi bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap hati kami, anak-anak sekolah minggu, untuk boleh memberikan pengertian, pemahaman akan firman Tuhan yang akan kami saksikan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus memimpin kami, untuk boleh kami paham Tuhan, dan kami mau belajar terus menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami, dan kami mau serahkan waktu kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai dengan 67. Nah, adik-adik duduk di tempatnya masing-masing, jangan ada yang lari sana sini. Kita mau saksikan firman Tuhan melalui video yang sudah disiapkan. Selamat menyaksikan. Seorang istri untuk Ishak. Kejadian 24. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, Aku mengambil sumpahmu demi Tuhan untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku, bahwa engkau tidak akan mengambil perempuan Kanaan. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Lalu berkatalah ia, Tuhan, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Maka datanglah Ribka. Anak gadis itu sangat cantik.
parasnya. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Minumlah, Tuan. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Untuk unta-untamu juga kutimba air. Anak siapakah engkau? Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Ribka mempunyai saudara laki-laki, namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu. Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, lalu berkatalah ia, Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Lalu Laban dan Betuel menjawab, Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia, supaya ia menjadi istri anak Tuhanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Lalu Ishak membawa Ribka dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Adik-adik sekalian, kita sudah bersama-sama menyaksikan video firman Tuhan pada hari ini. Nah, dari sini kita bisa belajar bagaimana ternyata Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya yang terbaik buat kita. Bapak Abraham memikirkan pada saat masa tuanya teman hidup bagi anaknya Ishak. Dia mau memberikan yang terbaik dari keturunannya, orang yang takut Tuhan, orang yang seiman, sehingga Abraham memanggil hambanya untuk berjanji bahwa dia akan membawakan istri bagi anaknya Ishak dari kaum keluarganya. Maka berangkatlah hamba Abraham ke kota Aram, Mesopotamia. Nah, di dalam perjalanan bertemulah hamba Abraham dengan satu buah sumur, dan di situ dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, jika Engkau berkenan, orang atau perempuan yang pertama sekali akan menawarkan minuman bagiku dan unta-untaku, itulah yang akan menjadi istri bagi Ishak. Lalu ketika mereka berjalan semakin mendekati dengan sumur itu, mereka bertemu dengan seorang perempuan cantik.
Perempuan itu sedang mengambil air. Lalu hamba itu menemui perempuan itu dan berkata, "Bolehkah aku minta minum dari duyungmu dan untuk unta-untaku?" Maka perempuan itu menghampiri hambanya dan memberikan. Maka minumlah semua hamba itu dan juga unta-unta, ternak-ternak yang dibawanya turut serta. Nah, setelah dia minum, baru hambanya bertanya, "Siapakah namamu?" Nah, wanita tersebut menjawab, "Namaku Ribka." "Nama orang tuamu?" Hamba itu bertanya kembali. Nah, Ribka menjawab, "Nama ayahnya adalah Betuel." Lalu hambanya ingat bahwa sesuai dengan pesan dari Abraham bahwa dia harus menjumpai saudaranya, dan Betuel adalah salah satu dari saudara Abraham. Maka sujudlah hamba tersebut menyembah kepada Tuhan. Berterima kasih atas pimpinan Tuhan. Tuhan sudah menuntunnya hingga bertemu dengan Ribka. Maka hamba tersebut berkata kepada Ribka, "Bawalah aku kepada ayahmu." Sehingga Ribka pulang lari-lari kencang. Nah, di rumah dia menemukan kakaknya yang bernama Laban. Dia ceritakan semuanya. Lalu ayahnya juga mendengar. Nah, setelah mendengar cerita dari Ribka, Laban juga ikut bersama dengan Ribka kembali ke sumur tersebut. Dan di situ Laban mengundang hamba Abraham tersebut untuk mampir ke rumahnya. Maka hamba tersebut dengan unta-untanya pergi segera bersama-sama ke rumah Betuel, ayah Ribka. Setelah sampai di rumah Ribka, maka hambanya itu meminta kepada ayahnya untuk membawa Ribka turut serta bersama dengan mereka kembali ke tanah Kanaan. Nah, belajar dari sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin perjalanan hamba Abraham ini sampai menemukan Ribka dan membawanya kepada Ishak dan menjadi istrinya. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita punya keinginan, kita bisa minta sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan menuntun kita, Tuhan yang akan membuka jalan buat kita dan sampai kita paham, oh iya, ternyata ini ya yang Tuhan mau. Nah, jadi walau kadang kita berdoa, "Tuhan, aku minta supaya bisa naik kelas." Nah, kita nggak bisa berdoa terus, tapi kita nggak ada usaha. Dengan ingat yang namanya orai labora, bekerja sambil berdoa. Nah, itu yang dilakukan oleh Abraham dengan hambanya. Nah, kita juga seperti itu. Kita bekerja dan berdoa, minta sama Tuhan supaya kita bisa mendapatkan nilai yang baik, supaya kita bisa cerdas, pintar. Minta sama Tuhan dan kita harus rajin belajar. Jadi anak pintar, mengikuti pimpinan Tuhan sampai kita dewasa, menjadi orang yang dipakai Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Nah, adik-adik sekalian, kita bersyukur sekali Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita untuk membawa kita semakin dekat lagi kepada Tuhan. Contohnya, ada guru-guru sekolah minggu yang mengarahkan kita setiap minggunya menyampaikan firman Tuhan untuk kita mengerti suara hati Tuhan. Dan kita juga mengerti setiap keinginan kita, kalau kita mau pintar, mau cerdas, itu untuk siapa? Apakah untuk kesombongan diri? Atau untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau ada yang punya cita-cita mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi astronot? Tapi itu untuk siapa? Apakah untuk kebanggaan diri? Wah, supaya dipandang orang, wah saya kan hebat, orang berhasil, anak sekolah minggu. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Karena apa? Karena semuanya yang Tuhan ciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang coba perhatikan adik-adik. Adik-adik ada yang mau pintar, ada yang mau supaya naik kelas, supaya menjadi juara. Nah, semuanya untuk siapa? Coba tanya pada diri sendiri dulu masing-masing. Supaya pintar deh, supaya untuk siapa sih? Apakah hanya untuk kebanggaan diri, kebanggaan orang tua, itu saja kah? Atau untuk menyenangkan hati Tuhan?
hari ini kita belajar bahwa semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Belajar dari situ, mari kita semua, setiap apa keinginan adik-adik semuanya. Mau apa sih yang kalian mau? Pingin apa? Berdoa sama Tuhan. Dan tanya Tuhan, Tuhan, apakah keinginanku ini berkenan di hadapan Tuhan? Ampuni aku jika apa yang kuminta, apa yang kuinginin akhirnya membawa kesombongan buatku. Nah, di situ nanti Roh Kudus yang ada di dalam hati kita yang akan menuntun kita, yang akan berbicara kepada kita bahwa mengatakan, wah, kamu kan ingin ini supaya dibilang orang, wah hebat. Sementara patokan kita bahwa semua yang kita lakukan, kita kerjakan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita yang terambil dari Filipi 4 ayat 19. Bunyinya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kita baca bersama-sama ya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah adik-adik, ayat ini dihafal ya. Minggu depan nanti kakak akan tanyakan kembali, apakah kita masih ingat ayat hafalan kita pada hari ini. Oke adik-adik sekalian, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita akan berdoa, angkat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bersukacita, kami bahagia hari ini. Kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami, bahkan kami juga boleh dikuatkan lagi oleh kebenaran firman-Mu pada hari ini. Berkati setiap kami Tuhan, biar kami, setiap keinginan kami, cita-cita kami, masa depan kami taruhkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar semua keinginan-keinginan kami, semuanya Bapa, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Biar Roh Kudus-Mu memimpin kami, menuntun kami untuk kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami secara pribadi. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, berkati Papa Mama, pekerjaan usaha mereka Tuhan Kau memberkati, kesehatan mereka juga Tuhan Kau peliharakan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu boleh hadir di dalam setiap keluarga anak-anak sekolah minggu-Mu, sehingga kami sungguh boleh merasakan sukacita, kemenangan hari demi hari kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus menuntun kami anak-anak sekolah minggu yang masih kecil untuk mengerti, paham akan kebenaran firman. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami, Tuhan Kau memberkati mereka. Biarlah kiranya Engkau menuntun mereka untuk boleh merasakan kasih setia Tuhan terus, mereka boleh nikmati. Guru-guru yang sedang merindukan untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan siapkan pekerjaan yang terbaik. Guru-guru sekolah minggu yang sedang skripsi, Engkau memberkati, Engkau menolong. Bahkan guru-guru sekolah minggu yang menjadi ibu rumah tangga juga Engkau memberkati, untuk kami boleh tetap menikmati hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Berdoa juga untuk Bapak dan Ibu Gembala kami. Tuhan Kau memberkati Bapak Ibu Gembala kami, untuk mereka boleh tetap sehat, mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan, untuk membimbing kami, jemaat-Mu di gereja GMI Anugerah Medan ini Bapak, sehingga kami boleh sama-sama bertumbuh. Setiap jemaat boleh bertumbuh, anak-anak sekolah minggu juga boleh bertumbuh di dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan.